Sejumlah PNS yang dilantik dan naik jabatan ini tercatat mulai dari jabatan pegawai negeri sipil, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan jabatan fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira menjadi orang pertama di Kota Tarakan yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang secara resmi digelar oleh pemerintah Kota Tarakan di Puskesmas Karangrejo. Cek kelayakan terdiri dari persiapan sekolah dalam menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat periksa suhu tubuh, masker, hingga ruangan kelas. Selain itu dilihat juga dari kemampuan guru serta persiapan materi pembelajaran. Ya pemirsa, dari hasil pantauan tim Ekuator TV di Kelenteng Topekong saat ini tidak terlalu banyak orang yang beribadah pada hari ini untuk menyambut Imlek. Namun tentunya Kelenteng akan tetap mempersiapkan untuk perayaan Imlek mendatang. Pesawat CN-235 dari Skuadron Angkatan Udara 27 Manuha Biak ini sempat berada di Pangkalan Udara Anam Busra Tarakan dan telah melakukan operasi di wilayah perbatasan bersama dengan Malaysia dan juga Filipina. Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipapadan Senin pagi di Istana Negara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2021 sampai 2024. Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira mengatakan, penerapan SIM online di Polres Tarakan sudah lama berjalan, hanya saja saat ini dipertegas dengan regulasi baru. Ini mulai tahun 2021 ada kabar gembira bahwa dana BOS yang biasanya tuh sama di seluruh daerah di Indonesia. Akhirnya sekarang kita menyadari, nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak di Kaltara kita bangun satu kelas ataupun membayar sesuatu tuh pasti lebih mahal. Nah oleh sebab itu nanti tingkat kemahalan dan indeks harga di suatu daerah seperti Kaltara ini diperhitungkan. Jadi bisa saya jamin dana bantuan operasional sekolah akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada tahap ini, petugas pelayanan publik mendapat giliran untuk divaksin, termasuk juga para jurnalis. Sedangkan pendistribusian vaksinasi tahap kedua ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada hari ini dan selanjutnya dilaksanakan lagi pada tanggal 23 Maret mendatang. Ya, harapan saya kepada masyarakat manfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Laut ini sebagai bekal ya kemahiran, keahlian dalam mengarungi samudra. Ya, walaupun ini dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Laut, tapi kita masyarakat Kalimantan Utara harus mendukung kegiatan ini untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Di tahun ini pemerintah telah memperbolehkan untuk membuka masjid dan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah sesuai dengan keputusan hasil rapat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Ada beberapa komoditi yang harga jualnya mengalami kenaikan, namun masih dianggap wajar karena momentum bulan puasa pastinya selalu berpengaruh pada kenaikan sejumlah harga komoditi di pasar. Menjelang perayaan Idul Fitri, pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik mulai dari tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei mendatang. Ketua Pelaksana Zakat yang juga Ketua Basnas Tarakan Samsi Sarman mengatakan bahwa penerimaan zakat hingga sepekan menjelang Idul Fitri masih kisaran 200 sampai 300 juta. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mana pada periode yang sama, angka penerimaan zakat mencapai 1 miliar lebih. Beginilah kondisi dan suasana pelaksanaan sholat Id di Masjid Besar Babu Rahman, Juwata Laut. Kondisi ini lebih ramai jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, antusias warga cukup tinggi menyambut Idul Fitri kali ini. Mereka pun berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat Id meski hujan sempat mengguyur wilayah tersebut. Saat ini di sebagian besar wilayah Tarakan, pendistribusian diatur oleh agen atau pangkalan.
Namun harga jual di tingkat pengecer atau toko dapat mencapai harga Rp50.000 per tabung. Di perairan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di daerah Pelaju, speedboat Esberian dengan membawa 30 orang penumpang dan juga kru motoris dan ABK mengalami kecelakaan dan terbalik akibat pusaran air yang deras di kawasan tersebut. Pada pembukaan ini untuk perwakilan peserta dari Kota Tarakan mengikuti secara virtual di ruang serbaguna Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Selain dihadiri para peserta dan pembimbing, pembukaan juga disaksikan langsung oleh Wali Kota Tarakan Khairul. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pihaknya akan segera membangun gedung untuk kantor BNNP Kaltara sehingga kinerja seluruh anggotanya akan meningkat dalam memberantas narkotika. Siswa-siswi mulai kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Mereka nampak antusias menyambut sistem pembelajaran tatap muka karena sejak diberlakukannya sistem belajar online akibat pandemi COVID-19, mereka terpaksa belajar di rumah. Dan terkait ini Pak, ini kan Hari Raya Idul Adha ini merupakan Hari Raya Kurban. Nah, untuk Masjid Baitul Izzah sendiri untuk tahun ini akan berkurban berapa Pak? Ya, insya Allah sudah ada kita rencanakan itu ada 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi. 1 ekor sapi itu yang kita laksanakan di sini karena memang kita tahu ya di berbagai masjid, hampir di semua masjid itu juga melaksanakan kurban itu sendiri. Dengan keberadaan Ekuator TV sendiri yang memiliki motivasi dan dorongan menjadi sebuah televisi lokal yang mendunia. Tepat di saat detik-detik proklamasi dengan arahan dari aparat kepolisian, TNI dan unsur lainnya, warga dan pengguna jalan khususnya pengendara roda 2 yang melintasi turun dan langsung mengambil sikap sempurna sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Aksi serentak ini merupakan bentuk penghormatan dan sekaligus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk razia sendiri akan tetap dilakukan dengan sistem yang sudah berjalan ini. Sasaran yang masih akan dipantau diantaranya tempat makan, kafe, dan pertokoan yang biasa dikunjungi banyak orang. Aksi tersebut digelar menuntut agar pembangunan tembok di sepanjang kawasan wisata Pantai Amal yang tengah dibangun dihentikan, karena sangat mengganggu dan merugikan warga sekitar. Kepada awak media, Wakil Gubernur Kaltara, Jansen TP menyampaikan ucapan selamat hari jadinya TNI yang ke-76, di mana tanpa terasa sudah selama 76 tahun pula TNI bekerja keras untuk menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI, di mana ini merupakan bukti nyata bahwa TNI sangat kuat menjaga kedaulatan seluruh bangsa dan negara, termasuk Kaltara. Kedatangan KRI Bima Suci yang membawa 98 taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut disambut Wagub Akademi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara dan Guspurla Koardamda II Laksamana Pertama TNI Hersan, Wadan Lantamal 13 mewakili dan Lantamal, pejabat utama Lantamal 13 dan Forkopimda Kota Tarakan. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kan sebenarnya Tarakan ini kan tidak sebesar Pulau Jawa Pak ya, tapi hanya kecil. Apa nih Pak kesulitan dari BNK sendiri untuk mengatasi peredarannya di Tarakan ini Pak? Pertama, masalah personel yang mengawai, baik di BNN Kota Tarakan maupun di BNN Provinsi Kaltara itu sangat minim sekali personel, khususnya di bidang pemberantasan. Setelah mendarat Selasa pagi di Bandara Lanut Anang Busra Tarakan, Presiden beserta rombongan langsung menuju Kabupaten Tanah Tidung untuk langsung menghadiri penanaman pohon mangrove. Kemudian Presiden maupun rombongan kembali ke Tarakan dan meninjau pelaksanaan vaksin secara door-to-door di kawasan Karangrejo, Kota Tarakan. Himpunan Nelayan Indonesia untuk kunjungannya di Kota Tarakan, khususnya di Kaltara ini akan melakukan apa Pak? Jadi kunjungan kerja saya ke Kalimantan Utara ini dalam rangka bagaimana meningkatkan peran HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ini untuk kepentingan masyarakat nelayan perikanan tangkap maupun nelayan budidaya.
Tapi kali ini kami HNSI ini fokus kepada nelayan budidaya. Pelaku berinisial AI ini terpaksa dibawa petugas karena terbukti mencuri sebuah handphone dan dompet milik korbannya yang baru pulang dari kafe. Pelaku mengambil barang milik korban pada saat korbannya buang air kecil. Karena melihat barang digantung di motor, pelaku pun nekat mengambilnya. Oke, ya benar. Aku langsung cobain nih. Gimana, Rin? Mantul? Mantuliti. Cita rasanya manis dan bau garlicnya kuat. Kejuaraan Provinsi Kejuprov Binaraga Kaltara dan Men's Fitness Gubernur Kaltara Cup 2021 resmi digelar Senin pagi di Gedung Wanita Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam event ini setidaknya 150 lebih peserta ikut berkompetisi untuk memperebutkan Piala Gubernur Kalimantan Utara. Kegiatan kolaborasi budaya yang mengundang perhatian dari masyarakat ini ditampilkan untuk memeriahkan Puncak Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021 bertajuk Nevi Night Festival Budaya Kaltara yang digelar di Makolan Tamal 13 Tarakan pada Sabtu malam. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi ke-24 Kota Tarakan yang mengusung tema Sinergitas dan Kolaborasi berlangsung secara sederhana di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan Rabu pagi. Wali Kota Tarakan Hairul bertindak sebagai inspektur upacara. Meski cuaca gerimis, namun pelaksanaan upacara tetap berlangsung dengan hikmat dan lancar.